Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah daftar pustaka. Pengertian: daftar pustaka atau bibliografi merupakan bagian akhir dari sebuah karya tulis ilmiah termasuk skripsi yang menerangkan tentang semua sumber bacaan atau pustaka yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan karya tulisnya. Kemudian, daftar pustaka berfungsi untuk mengetahui dan mengukur bobot tulisan karena dengan melihat daftar pustaka yang digunakan oleh penulis, pembaca dapat mengetahui latar belakang teori serta pendekatan yang dipakai. Demikian pula bobot atau kualitas karya tulis dapat diketahui dari jumlah dan macam referensi yang dipilih. Dengan daftar pustaka, pembaca lebih mudah untuk menelusuri lebih lanjut konsep, teori, dan pendekatan yang dipergunakan penulis dalam menyusun karya tulis. Kriteria daftar pustaka. Referensi yang dapat dimasukkan dalam daftar pustaka harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahan bacaan harus relevan dengan topik karya tulis ilmiah. 2. Bahan bacaan harus dipublikasikan, artinya ada penerbit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap publikasi bahan tersebut. 3. Jika bahan tidak dipublikasikan, maka bahan tersebut harus didokumentasikan di perpustakaan, entah pribadi atau instansi, dan terdapat penanggung jawab naskah dokumentasi tersebut. Ketentuan penulisan daftar pustaka untuk buku teks. Daftar pustaka untuk buku teks harus disusun berdasarkan tata aturan yang berlaku. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan setiap pustaka disusun dalam urutan berikut. Yang pertama, nama penulis tidak boleh disingkat dan dimulai nama kedua caranya dengan dibalik namanya. Kemudian, tahun penerbitan dalam tanda kurung. Judul buku atau pustaka dengan dicetak miring atau cetak tebal atau diberi garis bawah. Jilid dalam kurung atau edisi penerbitan. Tempat atau kota penerbit diikuti tanda titik 2. Kemudian nama penerbit, dan yang terakhir setiap unsur dibatasi dengan tanda koma. Yang kedua, daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis tanpa diberi nomor. Unit identitasi dimulai ketukan ke-6 untuk baris yang kedua. Jumlah daftar pustaka minimal 10 literatur dengan terbitan tahun terkini. Semua unsur tercover pada landasan teori. Dan yang ketiga, baris pertama untuk setiap pustaka diketik dari margin kiri, sedang baris berikutnya diketik 6 ketukan ke dalam margin kiri. Keempat, antar sumber pustaka yang satu dengan sumber pustaka berikutnya diketik berspasi 2 dan antar baris dalam satu sumber pustaka diketik berspasi 1. 5. Bagi penulis asing, baik buku asli atau terjemahan, ditulis keluarga lebih dahulu, sedangkan bagi penulis Indonesia ditulis dengan dibalik atau inversi. Keenam, jika terdapat penulis yang sama untuk lebih dari satu sumber pustaka, maka penulisan sumber pustaka kedua dan seterusnya akan diganti dengan garis sepanjang 8 ketukan dari margin kiri. Karya ilmiah yang disusun oleh 2 atau 3 orang penulis dicantumkan semuanya dengan urutan sesuai dengan yang tertulis pada karya ilmiah yang bersangkutan. Untuk penulis asing, inverse, nama hanya pada penulis pertama. 8. Jika banyak penulis suatu karya ilmiah lebih dari 3 orang, maka dituliskan nama penulis pertama saja diikuti dan kawan-kawan atau DKK atau et al. Ketentuan penulisan daftar pustaka untuk buku teks yang ke-9 adalah: untuk buku terjemahan dicantumkan nama penulis aslinya, kemudian diikuti dengan kata terjemahan
di dalam kurung. Sedang untuk judul karya ilmiah dipergunakan judul terjemahan, demikian pula penerbit, kota penerbit, dan tahun penerbitnya. Ke-10, bahan bacaan yang bersumber dari karya editing atau penyuntingan hanya ditulis nama penyuntingnya, diikuti kata editor atau penyunting di dalam kurung. 11. Jika nama penulis tidak disebutkan, maka sebagai penulis dicantumkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan buku tersebut. Berikut dicontohkan daftar pustaka dari buku teks. Ketentuan penulisan daftar pustaka untuk majalah, surat kabar, dan jurnal. Jika suatu artikel berasal dari suatu majalah, jurnal, atau surat kabar, maka dipergunakan sebagai daftar pustaka dengan penulisan sebagai berikut. A. Nama penulis, bila tidak ada diganti dengan kata anonim. B. Tahun penerbitan dalam tanda kurung. C. Judul tulisan di antara tanda petik. D. Nama majalah atau jurnal atau surat kabar yang dicetak miring, cetak tebal, atau garis bawah. E. Tanggal terbit. Dan F. Halaman. Ketentuan penulisan daftar pustaka untuk disertasi, tesis, maupun skripsi. Daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, maupun disertasi, maka penulisannya adalah sebagai berikut. A. Nama penulis. B. Tahun penerbitan dalam tanda kurung. C. Judul skripsi, tesis, atau disertasi dengan dicetak miring atau cetak tebal atau garis bawah. D. Sumber pustaka diikuti dengan kata tidak dipublikasikan beserta tempatnya. E. Kota dalam tanda kurung diterbitkan diikuti tanda titik 2. F. Nama lembaga pendidikan yang bersangkutan. Unsur penulisan daftar pustaka dari internet. Ada beberapa jenis daftar pustaka dari internet. Unsur-unsur secara umum yang dicantumkan dalam penulisan daftar pustaka dengan sumber informasi di internet adalah A. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga. B. Judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip. C. Jika karya tulis keseluruhan, jika ada dengan huruf miring. D. Data publikasi berisi protokol dan alamat pet, tanggal pesan, atau waktu akses dilakukan. Penulisan daftar pustaka dari internet berupa karya perorangan. Cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting, titik, tahun dalam kurung, titik, judul atau edisi, titik, jenis media, titik, tersedia, titik 2, alamat di internet, koma, dalam kurung, tanggal diakses. Penulisan daftar pustaka dari internet. Karya kolektif. Cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting, titik, tahun dalam kurung, titik, dalam sumber atau edisi, titik, jenis media dalam kurung, titik, penerbit, titik, tersedia, titik 2, alamat di internet, koma, tanggal diakses dalam kurung.
Penulisan daftar pustaka dari internet berupa artikel dalam jurnal. Cara penulisannya ialah pengarang titik dalam kurung tahun titik judul titik nama jurnal dalam kurung jenis media koma volume dalam kurung terbitan koma halaman titik penerbit titik tersedia titik 2 alamat di internet koma tanggal diakses dalam kurung. Penulisan daftar pustaka dari internet berupa artikel dalam majalah. Cara penulisannya ialah pengarang titik dalam kurung tahun, tanggal, bulan titik judul titik nama majalah dalam kurung jenis media koma volume jumlah titik tersedia titik 2 alamat di internet koma tanggal diakses dalam kurung. Penulisan daftar pustaka dari internet yang berupa artikel dalam surat kabar. Cara penulisannya yaitu pengarang titik dalam kurung tahun koma tanggal koma bulan titik judul titik nama surat kabar dalam kurung jenis media koma jumlah halaman titik tersedia titik 2 alamat di internet koma tanggal diakses dalam kurung. Penulisan daftar pustaka dari internet berupa pesan dari email. Cara penulisannya ialah pengirim dalam kurung alamat email pengirim titik dalam kurung tahun tanggal bulan titik judul pesan titik email kepada penerima dalam kurung alamat email penerima. Tata cara menulis daftar pustaka dari internet. Ada beberapa cara supaya penulisan sumber dari internet tadi tidak percuma karena beberapa kekeliruan kecil seperti berikut ini. A. Upayakan mengambil informasi dari jurnal karya ilmiah online dengan TDL .acid atau .go.id dan .edu. B. Usahakan tidak mengambil sumber dari blog kecuali memang terpaksa atau Anda merasa pasti penulisnya memang kompeten. C. Hindari rujukan pada Wikipedia, bukannya tidak bagus, tapi karena sifatnya yang sangat terbuka sehingga keabsahannya sering dipertanyakan. Dan D. Jika artikel tersebut dibuat tanpa nama, maka autornya disebut anonim. Biasanya pada blog akan tertulis tanggal tulisan tersebut diposting dan siapa yang memposting tulisan tersebut. Namun yang tertulis bukan autor dengan nama resmi, tetapi hanya username pada akun blognya. Jika hal ini ditemukan, maka autornya dibuat anonim. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.